Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Kali ini aku pengen banget ngebahas tentang sebuah kisah horor atau cerita horor, cerita mistis atau sebagainya. Banyak di antara kita yang pasti udah familiar banget dengan transportasi umum yang satu ini, yaitu kereta api, baik itu dalam negeri, dalam kota ataupun luar kota. Tapi pernah nggak sih kamu itu merasa kalau misalkan kamu pernah mengalami hal-hal yang aneh atau hal-hal mistis di kereta tersebut? Kita langsung aja ke kisah ini yang aku dapatkan dari pencarian aku. Cerita ini datang dari Malaysia. Ada dua pemuda, yaitu bernama Saiful dan juga Azim. Pengalaman horor ini ia bagikan di internet dan lumayan epic dan cukup menyeramkan. Kita langsung aja ke videonya. Jadi pada saat itu, setiap kali melihat kereta api lewat, pikiran pemuda Malaysia bernama Saiful pasti akan mengingat kengerian yang dialaminya beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, Saiful ini sedang dalam perjalanan pulang kampung ke halamannya di Ipoh dengan menumpang kereta api bersama seorang temannya bernama Azim. Biasanya Saiful akan naik bis ekspres ketika pulang kampung, tapi karena saat itu berangkat sama-sama dengan beberapa teman kuliahnya, jadi nggak mereka berdua aja, dia akhirnya memutuskan untuk naik kereta. Itu pertama kali saya pulang kampung naik kereta api, ternyata menyenangkan. Dua teman saya turun di stasiun Batu Gajah dan dua lagi di Ipoh, sedangkan saya dan teman baik saya Azim turun di stasiun terakhir katanya. Kereta api akhirnya bergerak lagi nih saat tengah malam. Saiful ingat betul ketika kereta menurunkan penumpang di Ipoh. Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 12 malam. Saat itu Saiful merasa bosan dan dia berjalan-jalan di kereta untuk meregangkan tubuhnya ya. Saiful dan Azim memutuskan bersantai di dekat pintu kereta untuk merokok sambil menikmati pemandangan malam dan juga menghirup udara segar di luar. Keduanya itu merasakan nyaman duduk di dekat pintu kereta sambil merokok, terkena angin malam sambil mendengarkan suara-suara jangkrik yang bersahutan dengan roda kereta yang melaju. Mereka lagi asik nih bersantai ya kan. Dekat pintu kereta, ia melihat sosok seram. Kereta pun bergerak lagi nih perlahan-lahan saat melewati jalur yang berkelok-kelok. Saiful dan juga Azim bisa melihat dengan jelas hutan di depan mata sebelum melintasi sebuah desa di sana. Azim dan juga Saiful terus melihat keluar sambil mengobrol sebelum akhirnya mereka tiba-tiba melihat sosok berwajah pucat seolah-olah itu manusia tetapi besar dan tinggi berdiri di semak-semak. Meski hanya sekilas, terlihat jelas wajahnya yang mengerikan sedang menatap kami. Saya sangat kaget dengan penampakan ini, kata Saiful. Dalam suasana panik dan ketakutan, Saiful dan Azim langsung menutup pintu kereta yang terbuka dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Di sana terlihat banyak penumpang-penumpang lain yang juga udah pada tidur ya. Sementara Saiful dan Azim juga langsung tidur nih tanpa membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Sayangnya, kelopak mata saya sepertinya tertarik dan saya tidak bisa tidur. Dalam keresahan, karena tidak bisa menutup mata, saya menengok keluar dan saya melihat makhluk yang sama. Kali ini lebih dekat, tepat di dekat jendela dan melaju dengan kecepatan yang sama dengan kereta api. Dan Azim rupanya juga melihat keluar jendela dan wajahnya pucat. Dalam keadaan ketakutan yang luar biasa, keduanya berusaha memejamkan mata dan bergandengan tangan nih sambil membacakan ayat kursi. Saiful dan Azim akhirnya tertidur dan saat tersadar mereka ternyata telah sampai di tempat tujuan. Tapi Saiful merasa sangat kaget dan juga merinding saat mendengar jawaban Azim ketika ditanya tentang kejadian seram semalam.
Jadi, Azim ini mengaku dia melihat Saiful bertingkah sangat aneh sebelum ia tidur. Azim juga mengaku dia sudah tidur sejak awal, jadi dia nggak tahu tentang apa yang dibicarakan oleh si Saiful. Dan Azim bilang, saya seperti orang yang melihat hantu dan berperilaku aneh sebelum dia tidur. Dan yang lebih anehnya lagi, dia bahkan nggak ikut nih sama saya berjalan-jalan ke kereta atau berdiri dekat pintu untuk merokok, apalagi melihat hantu. Jadi siapa yang menemani Saiful tadi malam? Sampai hari ini Saiful masih teringat kejadian itu dengan jelas. Dia merasa apa yang terjadi padanya adalah sebuah kenyataan, kejadian nyata yang ada di depan mata, dan itu pasti bukan mimpi. Siapa coba yang ngerokok bareng, jalan-jalan bareng, gak taunya tidur? Kisah horor dari negara Malaysia. Dan kita sekarang balik kampung, langsung sama karyawan dari kereta api. Jadi kisah yang satu ini datang dari Pak Rahmat sebagai petugas PPJ langsung ya, petugas pemeriksa jalur. Bapak Rahmat ini udah bekerja sebagai petugas PPJ selama 8 tahun, di mana tugasnya memeriksa kondisi jalan rel supaya aman dilalui kereta api. Dan juga jam kerjanya sendiri ada yang sore, bahkan tengah malam. Dan Bapak Rahmat kemudian bercerita nih pengalaman yang tidak pernah terlupakan, yaitu pada saat melewati jembatan Bengawan. Bapak Rahmat sudah menengok 3 kali. Nengok pertama memastikan tidak ada kereta. Kemudian mulai masuk jembatan, nengok lagi nih kedua, gak ada lagi nih keretanya. Pas nengok ketiga kalinya, anehnya kereta itu sudah masuk di awal jembatan dan tidak terlihat sorot lampunya. Jadi kayak mendadak gitu. Dan gak ada juga bunyi klakson, juga gak terdengar suara roda kereta api. Lalu Bapak Rahmat ini refleks ya melompat ke samping jembatan, pas untungnya dapat di bagian pilar. Kemudian berpegangan pada pilar itu dan kereta pun lewat. Gila nggak? 1, oh nggak ada nih, oh nggak ada lagi nih, tahu-tahu muncul. Jadi ternyata Bapak Rahmat ini telah 3 kali hampir tertabak lagi, martabak maksud lo. Ternyata Bapak Rahmat telah 3 kali hampir tertabrak kereta di jembatan tersebut. Memang menurutnya jembatan tersebut termasuk salah satu lokasi mengerikan yang dia takuti. Dan beliau juga menjelaskan bahwa jembatan tersebut merupakan tempat favorit untuk seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya, karena tempatnya itu sepi, gelap, dan juga banyak kebun-kebun kosong. Kebanyakan mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakan ke kereta. Bapak Rahmat juga menjelaskan ada lagi nih spot horor di petak antara stasiun Purwosari dengan stasiun Gawok, tepatnya di daerah Pajang. Setiap kali dia melewati Pajang seperti memasuki dimensi lain. Rasanya itu dingin, sampai daerah Mayang baru terasa biasa lagi. Simple tapi sangat huhah. Dari 2 spot horor tersebut, Bapak Rahmat pernah melihat bayangan sekelebat dan suara-suara. Suara tersebut terdengar memanggil, kayak mas. Dan pernah juga nih di daerah Mayang, di bekas perkebunan tebu, ada gubuk kecil, sampingnya itu pohon besar. Kurang lebih jam 3 dini hari terdengar ada orang ngobrol. Kemudian nih Bapak Rahmat melakukan pemeriksaan ya. Dia bilang, "Monggo Pak, jalan-jalan." Gubuk kecil tersebut menghadap ke bekas perkebunan tebu. Bapak Rahmat kemudian penasaran dan juga menyorotkan lampu. Ternyata tidak ada siapa-siapa dan suara tersebut menghilang. Itu sendirian, gimana sih rasanya lo kalau sendirian ada di sana? Kayaknya udah deh, resign aja udah. Gak apa-apa. Mungkin iya kali ya, kalau misalkan lama-lama akan terbiasa. Tapi kayaknya udah deh, nggak usah dibiasain. Bisa nggak usah dibiasain. Oke, itu dia kisah horor yang menurut aku itu sangat epic. Yang aku suka sih kisah-kisah horor. Aku senang untuk
eh, dengerin cerita kisah horor, baca-baca dari internet, dan semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.